Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Rikil Amri, SPD MPD, dosen tetap pada program studi Sistem Komputer Universitas Pamulang, Kampus Kota Serang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini bahwa tugas dosen tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan pada mahasiswa, tetapi juga membimbing, menginspirasi, serta membentuk karakter dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, saya selalu berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajarannya dilaksanakan selama 14 pertemuan yang dilengkapi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bagian dari MKWU, mata kuliah wajib umum yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa pada semester 1 perguruan tinggi umum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan teknologi dan kehidupan bermasyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah agar mahasiswa mampu memahami ajaran Islam secara komprehensif, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, memahami prinsip-prinsip hukum Islam, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai keislaman, serta memiliki wawasan tentang kebudayaan Islam sebagai bekal menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep dasar ajaran Islam, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan akademik, serta dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester. Komponen penilaian terdiri di atas kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Perkuliahan dilaksanakan secara luring. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah case-based learning yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, serta latihan soal. Melalui kombinasi model dan metode tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, berkolaborasi dalam memecahkan masalah, serta mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber belajar yang saya gunakan adalah berasal dari berbagai referensi, antara lain modul pembelajaran, buku ajar, dan buku referensi, bahan presentasi, artikel ilmiah, serta sumber belajar digital yang relevan dan kredibel. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut bertujuan memperkaya wawasan mahasiswa serta mendukung tercapainya capaian pembelajaran secara optimal. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan pertemuan 9 dengan topik akhlak. Materi yang dibahas meliputi definisi akhlak, ruang lingkup akhlak, serta manfaat mempelajari akhlak dalam kehidupan pribadi, akademik, sosial, dan profesional. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis konsep akhlak, mengidentifikasi berbagai permasalahan akhlak melalui studi kasus, serta mengimplementasikan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan akademik, sosial, dan era digital secara bertanggung jawab.
Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan model pembelajaran case-based learning yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan latihan soal, sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif, berpikir kritis, serta mampu menghubungkan konsep akhlak dengan permasalahan nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu melalui My Unpam. Teman-teman bisa scan barcode yang tertera di Infocus. Silahkan scan barcode terlebih dahulu untuk absen kehadiran pada pertemuan hari ini. Baik, pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang akhlak. Sebelum Bapak menjelaskan materi akhlak, kita ulas terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya. Ingat pertemuan sebelumnya materinya apa? Syariat. Syariat itu apa, Abdul? Seperti ini Pak, hukum. Aturan atau hukum. Kasih aplaus dulu buat Abdul. Tuh. Syariat adalah aturan, betul. Dan sekarang kita menjelaskan tentang akhlak. Akhlak sebagai landasan hidup berkualitas, mengenal, memahami, dan mengamalkan. Capaian pembelajaran lulusan pada materi ini yaitu diharapkan mahasiswa menguasai konsep dasar akhlak serta mampu mengamalkan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Dan capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan manfaat akhlak serta mengimplementasikan akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan kepada alam sekitarnya. Ini materi yang akan kita pelajari. Sebelum lebih jauh mengenal tentang akhlak. Nah, akhlak itu apa, Pardan? Perilaku. Ada yang lain? Akhlak itu apa? Ridho? Perilaku siapa? Perilaku kita semua. Yang lain? Ada yang bisa jelaskan akhlak? Apa akhlak? Perilaku manusia yang dilihatkan, yang dilakukan setiap harinya, dan itu bisa dinilai oleh orang lain. Kita lihat permasalahan fenomena yang sekarang terlihat. Ini ada gambar apa aja? Nah, ini fenomena di era digital sekarang. Ada hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, dan kurangnya etika di media sosial. Pengaruh daripada penyebab-penyebab fenomena ini itu apa? Yusril, seseorang yang melakukan perbuatan ini termasuk berakhlak atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena perilakunya tidak pantas. Lalu orang yang berbuat
kerusakan ataupun hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, itu termasuk tidak berakhlak. Dilakukan nggak sama teman-teman mahasiswa? Tidak. Kenapa? Karena akhlak yang memang tidak baik. Ini kita akan jelaskan mulai dari definisi akhlak, lingkup akhlak, apa saja, manfaat belajar akhlak, dan juga kesimpulan dari pertemuan hari ini. Kita memulai dari definisi akhlak. Akhlak berasal dari bahasa apa? Akhlak berasal dari bahasa Arab. Lafaz kata akhlak itu adalah khulukun, yang berasal dari khalaqa yakhluqu khulukun. Arti daripada khulukun adalah yang berarti kejadian ciptaan secara umum. Akhlak yang berarti sistem perilaku manusia. Dalam konteks masyarakat Indonesia, orang yang berakhlak itu baik dan orang yang tidak berakhlak berarti tidak baik. Akhlak bisa juga diartikan sebagai perangai, tabiat, atau kebiasaan. Hadis daripada akhlak itu sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa hadis ini adalah menjelaskan tentang keutamaan akhlak. Nah, hadis daripada akhlak adalah ucapan Nabi yang berbunyi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa yang mau disempurnakan oleh Nabi? Manusia. Manusia semua yang diciptakan di muka bumi ini seharusnya mempunyai sifat perilaku yang berakhlak, terutama akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dari definisi akhlak ini kita pahami bersama bahwa akhlak itu bukan hanya untuk manusia yang sifatnya ada pembedaan baik laki-laki atau perempuan. Tapi untuk laki-laki ataupun perempuan semua diajarkan untuk berakhlak sesuai dari definisi ini. Akhlak atau sikap perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Khalik atau Sang Pencipta. Banyak cara yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun manusia bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diungkapkan dalam Al-Qur'an yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Arti menyekutukan itu adalah tidak menyembah selain kepada Allah. Bagi umat yang beragama Islam, tentunya kita diwajibkan beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada umat manusia yang memang tidak beribadah ataupun justru beribadah atau menyembah dan percaya kepada selain Allah, maka itu termasuk orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Apa contoh orang yang memang menyekutukan Allah? Menyembah berhala. Ada di sini yang menyembah berhala? Tidak ada. Dipastikan orang yang menyembah berhala adalah orang yang musyrik. Orang musyrik maka dia tidak berakhlak. Itu contoh pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua, bertakwa. Apa artinya takwa, Pardan? Taat kepada aturannya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya.
Bukan hanya perintahnya yang dijalankan, tapi menjauhi larangannya juga itu termasuk bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bi khuluqin hasanin. Itu adalah ayat Al-Qur'an tentang takwa dan juga hadis tentang takwa. Bahwa orang yang bertakwa itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintahnya. Perintah apa? Salat. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, dan perintah-perintah kewajiban lainnya itu adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ridho dan ikhlas dengan keputusannya. Ridho. Ridho itu apa? Manusia. Ridho yang dimaksud di sini apa? Diperhatikan di sininya, biar fokus. Ridho itu ikhlas, Pak. Ridho itu ikhlas. Ikhlas apa yang sudah diatur, apa yang sudah diberikan oleh Allah. Semua ikhlas. Teman-teman ridho. Apa yang teman-teman terima dari Allah? Hidup, rezeki, apalagi? Apapun yang teman-teman terima dan teman-teman menerima dengan ikhlas, maka itu bagian dari ridho. Teman-teman diberikan kesehatan, teman-teman diberikan sakit, maka itu juga harus diterima dengan ikhlas atau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah bersyukur apa belum? Bagaimana cara mensyukurinya? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara bersyukur. Atau syukur terhadap fisik yang kita terima. Kita diciptakan baik buruk, atau kita diciptakan putih hitam, kita diciptakan pendek ataupun tinggi, ataupun diciptakan gemuk ataupun kurus, itu semua harus disyukuri dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Percaya diri itu harus, kenapa? Setiap orang harus percaya diri terhadap kita. Teman-teman merasa hitam, merasa jelek, Abdul merasa jelek, merasa enggak? Enggak, berarti merasa ganteng. Itu bersyukur. Kenapa? Karena ada yang lebih jelek daripada Abdul. Di luar sana masih banyak orang yang mungkin Abdul tidak tahu. Harus disyukuri. Abdul datang ke kampus pakai sepatu, pakai apa? Kursi roda enggak? Enggak. Itu yang harus disyukuri. Kenapa? Ada orang yang di sana, di luar sana kaya raya, mukanya ganteng, tapi dituntun pakai kursi roda, stroke. Berarti itu harus disyukuri. Teman-teman datang ke kampus nggak perlu pakai kursi roda, masih bisa berjalan kaki. Itu harus disyukuri. Begitupun nikmat lainnya yang memang harus disyukuri. Jangan pernah mengeluh kepada Allah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah memohon ampun atau beristighfar. Sudah beristighfar hari ini? Kapan istighfar? Tadi pas telat. Oh iya, yang telat-telat tadi istighfar. Sama pas sholat subuh. Habis sholat subuh kita istighfar terlebih dahulu, membaca istighfar, memohon ampun. Padahal menurut teman-teman kita bangun tidur, kenapa kita harus beristighfar? Apakah ada dosa yang teman-teman lakukan ketika tidur? Istighfar itu tidak mengenal saya punya dosa ataupun tidak. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad, orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah, itu beristighfar setiap harinya. Berapa kali itu Nabi Muhammad beristighfar? Kali berapa? Kali 5. Nabi Muhammad itu setiap hari beristighfar. Padahal orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi Nabi Muhammad masih mengucapkan istighfar. Maka siapapun orangnya kita harus beristighfar. Yang pertama, akhlak kepada Allah
Subhanahu wa taala, harus kita ingat yang pertama, akhlak kepada Allah adalah tidak menyekutukannya, atau musyrik itu dilarang. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, istighfar. Ini yang penting, bahwa kita berakhlak kepada Allah harus memahami poin-poin tersebut. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Di sini manusia semua. Manusia. Maka sesama manusia harus berakhlak. Tidak boleh kita merasa yang paling tinggi, atau ada yang merasa paling rendah, atau merasa tidak ada apa-apanya kita hidup. Kita semua diciptakan sama sebagai manusia. Tidak ada boleh kita merasa paling tinggi, merasa paling rendah. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang pertama, berbuat baik, sopan santun, menghormati orang tua, keluarga, guru, dan siapapun itu. Kalau kita baik kepada orang lain, maka kita akan baik. Maka kalau orang lain jahat kepada kita, maka kita juga akan jahat. Yang kedua, berlaku jujur, amanah, dapat dipercaya dalam ucapan maupun tindakan. Yang ketiga, menjaga persaudaraan, saling tolong-menolong, dan tidak menyakiti sesama. Yang keempat, menghindari gibah atau ngomongin orang lain, menggunjing, memfitnah, dan menyakiti hati perasaan orang lain. Yang kelima, bersikap adil, pemaaf, dan menghargai perbedaan pendapat maupun latar belakang. Akhlak kepada sesama manusia bukan hanya kepada sesama mahasiswa, kepada guru, dosen, ataupun orang tua di rumah. Guru, dosen itu adalah orang tua di kampus. Maka harus berakhlak kepada guru dan dosen. Minimal jika komunikasi via WA harus dengan ucapan salam, memperkenalkan diri, ataupun bertemu dengan dosen tidak menjauh atau tidak lari, ataupun justru menghindar, itu juga tidak boleh. Maka harus berakhlak kepada dosen. Selanjutnya, akhlak kepada lingkungan sekitar. Bisa alam, bisa hewan, binatang, ataupun yang lainnya. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia. Bisa hewan, bisa binatang, tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya adalah akhlak mazmumah, akhlak yang memang tercela, mencakup perbuatan yang dilarang, baik iri hati, sombong, pemarah, penipu, dan semua yang hal-hal jelek itu adalah akhlak mazmumah. Teman-teman berbohong kepada orang tua, mau berangkat kuliah, bayar UAS. Bayar UAS berapa? 200 aja, 200.000. Tapi ngomong ke orang tuanya bayar UAS 500 atau 1 juta. Itu hanya UAS padahal. Itu termasuk berbohong kepada orang tua atau sampai dosen. Ketika teman-teman bertemu dengan dosen ataupun ketinggalan ataupun ada hal-hal lain sengaja berbohong, maka itu adalah perbuatan akhlakul mazmumah, tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini studi kasus pelanggaran akhlak di era digital. Menyebarkan hoax di grup kelas. Ada yang suka menyebarkan informasi-informasi hoax. Ada di sini? Nggak ada. Informasi apapun kalau sudah jadi mahasiswa tidak boleh langsung di-share. Harus dibaca terlebih dahulu, ditabayun. Kita tahu itu baik atau buruk atau benar, bisa juga salah. Yang kedua, cyberbullying, baik di medsos ataupun di kelas. Tidak boleh kita saling membuli, saling mencaci maki. Itu adalah perbuatan yang tidak berakhlak. Yang ketiga, plagiarisme dalam tugas, plagiat. Punya orang, teman-teman main, ambil, copy paste dari internet, lalu mengakui bahwa itu adalah karya milik teman-teman. Itu termasuk cerminan pelanggaran akhlak di era digital.
Yang keempat, kurangnya etika di forum online. Forum online ini teman-teman kadang mengerjakan e-learning. E-learning digunakan untuk hal-hal sifatnya pembelajaran. Tidak boleh e-learning digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kurang beretika. Langkah kegiatan, baca dan pahami kasus. Yang kedua, identifikasi masalah. Dan yang ketiga, diskusi kelompok. Seperti kelompok yang sudah kita bagi, begitupun mencari solusi dari teman-teman permasalahan tersebut hingga dipresentasikan. Manfaat belajar akhlak. Beberapa manfaat mempelajari akhlak adalah sebagian manfaat dan juga mempelajari ilmu akhlak tersebut. Yang pertama, mempersiapkan manusia-manusia yang beriman. Beriman, berilmu, berakhlak. Ini saling berkaitan. Orang yang beriman sudah pasti berilmu dan berakhlak. Dan orang yang berakhlak juga berilmu. Tentunya juga beriman. Tapi kalau berilmu saja, belum tentu teman-teman mempunyai akhlak. Kenapa? Al-adabu fauqal ilmi. Artinya apa, Ridho? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Bahwa orang yang beradab itu lebih mulia dibanding orang yang berilmu. Kenapa? Orang yang berilmu saja belum tentu beradab. Mempersiapkan insan yang beriman dan beramal soleh, bisa berinteraksi secara baik dengan sesama, mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah. Kalau ada ngaji, ada kegiatan sholat berjamaah, ajak teman-temannya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan dan juga manfaat dari mempelajari akhlak. Selalu menghargai seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, dan bahasa. Mempersiapkan insan beriman yang menegakkan dan bangga dengan loyalitas agama Islam. Kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis itu adalah pokok bahwa akhlak dijelaskan dalam Al-Quran. Begitupun hadis. Hadis juga menjelaskan tentang apa itu akhlak. Yang kedua, akhlak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Harapan besar, akhlak ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada masyarakat sekitar. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu bahwa akhlak yang baik itu harus diamalkan, diaplikasikan. Yang ketiga, akhlak mazmumah yang memang harus dihindari. Tidak boleh menggunjing, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghina, mencaci maki orang lain. Yang keempat, belajar akhlak adalah investasi jangka panjang. Orang yang berakhlak itu akan ditempatkan di tempat yang mulia dibanding orang-orang yang memang hanya hidup, menjalani hidupnya dengan perbuatan yang tercela. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, cukup dimengerti? Materi tentang akhlak bukan hanya dimengerti dengan teori saja, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kampus, di rumah, dimanapun tempatnya harus menjaga akhlaknya. Bicara, omongan itu menjadi cerminan orang tersebut berakhlak atau tidak. Jadi jagalah mulut teman-teman, jagalah tangan teman-teman. Kenapa? Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu harimau. Maka mau ngetik apapun itu melalui gadget, itu harus berhati-hati. Tidak boleh sembarangan. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, di pertemuan 9 ini. Harapannya dari penjelasan-penjelasan materi tentang akhlak bisa dimengerti semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.